Oke, untuk langkah selanjutnya adalah pembuatan nampang melintang atau assembly dan juga koridor. Nah, ini adalah proses yang langsung kita buat, kita pilih, lalu kita pencet profile view properties. Di bagian heads, kita bisa tambahkan cut area dan fill area untuk menampilkan galian dan timbulannya. Untuk di upper boundary-nya, kita pastikan menggunakan kontur 1 dan lowernya kita gunakan offset biasa. Apply. Oke. Nah, jadi di sini sudah kelihatan untuk bagian yang berwarna merah ini adalah galiannya atau cutnya, dan untuk yang hijau ini adalah timbunan atau fill-nya. Jadi sudah kelihatan mana yang galian dan timbunan. Untuk selanjutnya kita buat assembly, dan assembly. Untuk penamaan itu kita bisa menggunakan assembly. Rasa. 1. Oke. Untuk assembly type-nya kita gunakan yang undivided atau yang tak terbagi. Untuk skala basic, untuk kode setnya output. Lalu kita pencet OK. Dan kita bisa klik di sembarang tempat yang di sini. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat penampang melintangnya. Caranya adalah dengan pencet tombol yang di dekat toolspace ini atau yang ini, kita pencet, lalu bagian links. Kita bisa pergi ke bagian linksnya untuk membuat lajunya terlebih dahulu. Links kita gunakan superimposition AOF. Nah, di sini kita bisa ganti lebarnya menjadi 5 meter sesuai dengan jalan existing kita. Kita pencet bagian kanan, lalu side-nya kita ubah ke kiri, kita pencet di bagian kiri. Oke, untuk lajur sudah terbuat, lajur kiri dan lajur kanan dengan lebar itu 5 meter menyesuaikan dengan existing. Selanjutnya kita ke shoulders. Kita gunakan shoulders extended arm, di mana untuk shoulders itu kita bisa menggunakan 1,5 menyesuaikan dengan existing kita. Untuk setnya di left kita tambahkan atau di bagian kiri. Lalu juga di bagian kanan. Ya, sebelumnya untuk shoulders ini kita gunakan 6% sesuai dengan desain kriteria. Jadi kita gunakan 6% dan nanti kita bisa ganti yang sebelah kiri tadi itu ke 6% terlebih dahulu. Bagian sini. Mungkin ini bisa kita hapus terlebih dahulu, lalu kita buat ulang. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan delay. Kita gunakan yang delay general. Kita bisa taruh di bagian ujung dari shoulders tadi. Ini saya gunakan tetap, tidak ada berubah. Taruh di shoulders. Lalu kita ubah side-nya ke right atau kanan,
dan kita pencet di bawah di solder kanan. Untuk penampakan lintang sudah kita buat. Dan oke, setelah saya kaji ternyata ada sedikit perubahan, jadinya ada penambahan drainase dan juga trotoar yang menyesuaikan dengan jalan existing yang telah saya buat di rencana desain kriteria. Untuk jalan cukrom itu sendiri itu ada drainase dan trotoarnya. Jadi saya buat pemerintahnya seperti itu. Selanjutnya kita bisa membuat koridor dengan cara koridor, dibuat koridor, kita pencet. Untuk namanya bisa kita ganti menjadi koridor 1. Animasi dan profilnya pastikan menggunakan AV Tracer. Assembly-nya kita gunakan assembly cluster yang telah kita revisi tadi atau assembly cluster 3. Target surface-nya kontur 1, lalu kita pencet OK. Nah, bagian sini kita langsung pencet OK dan berubah ke koridor. Sehingga koridor sudah terbentuk pada tracer kita. Selanjutnya adalah kita membuat sample lines, kita pencet sample lines, lalu enter, kita output. Kita sesuaikan langsung kita pencet OK dan kita pencet yang ini kita pencet add station. Sorry, kita bisa pencet bearing station. Di sini kita bisa ganti bagian sampling increments-nya yang increment along tangan itu kita pakai 100. Untuk increment along curve-nya kita pakai 50 dan increment along spiral-nya kita pakai juga 50. Di sini kita bisa pakai additional sampling. Untuk kita bisa pakai terus semua. Oke. Lalu kita bisa pencet enter. Lalu kita buat section views dengan cara klik section create multiple views. Untuk kalinya ini saya gunakan tracer dan sampel lainnya gunakan sampel line version 1, lalu kita pencet create. Kita bisa pencet Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah gambar dari section views-nya. Kita bisa gunakan karena itu tertabrakan dengan assembly. Oke, sudah ada kemiringan pada tikungan. Dan selanjutnya kita bisa pencet koridornya, lalu kita pencet koridor surface. Di sini kita bisa pencet yang ini, lalu kita pencet tambah. Kita cetak di attribute. Lalu di boundariesnya kita pencet koridor klik kanan, kita add automatically
ya kita nilai. Jika sudah, kita bisa pencet oke, rebuild the corridor. Oke, sudah. Untuk bagian toolspace, di bagian perspektor kita bisa pencet yang surface itu klik kanan, lalu edit surface. Di sini klik create surface, langsung kita penamaan bisa ganti kontur 2. Untuk sekarang gunakan tetap yang kita ganti menjadi 5 dan 25. Sorry, 2 dan 10 desain. Oke. Lalu kita pencet kontur 2, definition. Di bagian edit itu kita bisa pencet aspect surface. Kita pilih kontur 1, lalu kita pencet OK. Bagian garis di kanan, add. Untuk penamaan biarkan, dan untuk tipnya kita pilih hide, lalu kita pencet OK. Lalu kita bisa pencet S, enter. Kita pilih yang satu, kita pencet OK. Selanjutnya di bagian kontur 1, surface klik kanan, surface properties, lalu kita ganti menjadi no display atau kita sembunyikan. Apply. Oke. Selanjutnya di bagian alignment, center alignment, di bagian tracer dan di bagian sample lens itu kita bisa hapus sample lens yang telah kita buat tadi. Dengan cara klik kanan, kita pencet delete. Oke, yes. Sekarang kita buat sample lens baru dengan cara pencet sample lens, enter. Kita pilih tracer, oke. Caranya sama seperti yang tadi, tapi di bagian style ini kita ganti menjadi finish ground. Oke. Kita pakai yang by range of station. Nah, di sini kita ganti lagi menjadi 100. Dan di sini saya mau mengganti yang horizontal geometricnya menjadi false dan juga support elevasinya menjadi false. Oke. Enter. Selanjutnya kita bisa membuat tabel galian dan timbunan dengan cara menganalisis membuat material. Untuk SR ini kita pilih yang baru kita buat tadi. Untuk di EG dan datum ini kita bisa ganti EG-nya menjadi kontur 1 dan untuk datumnya menjadi koridor 1. Lalu kita pencet OK. Kita bisa pilih di sembarang tempat. Section views, create multiple views.
Oke, sampel yang terbaru. Di section views tabelnya kita bisa melihat add, lalu kita buat create section views. Nah, ini baru kita bisa taruh di semua tempat. Nah, ini penampilan periodic marker 500, ini penampilan dalam periodic pada STA 800. Untuk selanjutnya kita bisa pencet plus lagi untuk kita melihat total galian dan timbunan dengan cara material volume table kita sesuaikan, lalu kita pencet OK. Nah, ini adalah total galian dan timbunannya. Untuk selanjutnya kita akan membuat diagram masuknya dengan cara pencet masuk, lalu create diagram. Nah, ini adalah penampilan untuk diagram masuknya. Nah, jika galian dan timbunannya ini dibuat dalam Excel, kita bisa pencet volume report, lalu OK. Ini adalah ini kita bisa copy dan kita bisa masukkan di Excel di bagian galian dan timbunan bagian sini. Oke, selanjutnya kita bisa melihat atau pencet drive untuk melihat tampilan pengemudinya. Pencet drive, enter, kita pilih efek rasa. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan pengemudinya. Di sini kita bisa atur kecepatan kita, misalnya kita pakai 60 km per jam sesuai dengan desain kriteria kita. Oke, saya skip saja. Baik, sekian mungkin video mengenai perencanaan geometrik jalan atau pembahasan trase jalan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nah, perlu diingat lagi jika ingin membuat tikungan FC itu kita bisa menggunakan yang ini, yang free curve fillet dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan pada STS, hanya saja beda di sana saja. Baik, sekian, terima kasih.